Shalom keluarga besar GBI Point Square. Jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Saya akan memberikan pedoman perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dalam menebus umatnya. Hanya orang dewasa dan telah percaya yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Anak-anak di bawah 12 tahun dilarang ambil bagian. Roti dapat diganti dengan biskuit atau crackers, dan anggur dapat diganti dengan sirup atau teh sesuai dengan jumlah keluarga. Roti dan anggur perjamuan harap dipersiapkan sebelum ibadah dimulai, dan perjamuan kudus dilakukan setelah penyampaian firman Tuhan oleh hamba Tuhan. Roti dan anggur perjamuan dibagikan oleh kepala keluarga atau ibu rumah tangga sesuai arahan dari hamba Tuhan. Pelaksanaan perjamuan roti dan anggur mengikuti arahan dari hamba Tuhan melalui siaran ibadah online. Seluruh jemaat harap mempersiapkan hati dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam GBI Point Square. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih buat kesetiaan saudara untuk terus mengikuti ibadah online melalui channel YouTube GBI Point Square. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah online. Maupun kasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang memasuki new normal. Jadi ada banyak perubahan-perubahan. Dan mari saya menghimbau setiap Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita terlibat aktif berpartisipasi untuk mencegah penularan pandemi COVID-19 ini. Mari kita terus menjaga kesehatan diri, juga menjaga kesehatan keluarga, dimanapun Bapak Ibu berada, sedang keluar rumah atau melakukan aktivitas sehari-hari, mari tetap menggunakan masker dan perhatikan physical distancing supaya kita boleh memutus rantai penyebaran COVID ini. Dan kita juga hari-hari ini memasuki new normal, ada banyak penyesuaian yang sedang kita lakukan saudara, termasuk juga untuk ibadah, dan sesuai dengan seruan dari berbagai institusi gereja, supaya kita tetap melakukan ibadah online. Karena hari-hari ini kita memperhatikan penyebaran COVID-19 ini masih cukup tinggi saudara, tapi kita percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat ini kita akan mengikuti ibadah dan pada minggu ini ibadah firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Malfonso Tuasinai. Beliau akan banyak berbicara mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dan saya percaya firman Tuhan pada minggu ini akan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati untuk sungguh-sungguh berdoa dan kita mengikuti ibadah ini dan saya percaya berkat Tuhan akan hadir dimanapun Bapak Ibu berada. Setelah khotbah nanti akan ada perjamuan kudus, itu akan dipimpin oleh saya sendiri. Persiapkan hati saudara, persiapkan keluarga, dan roti dan anggur boleh dipersiapkan sebelum ibadah dimulai. Roti dapat menggunakan biskuit, sedangkan untuk anggur dapat menggunakan sirup atau teh. Dan Bapak Ibu, saya juga berdoa, menghimbau, mengajak untuk Bapak Ibu untuk tetap terlibat aktif di dalam KUL, bergabung terus. Terima kasih buat saudara yang sudah setia di KUL. Dan yang belum bergabung, mari sekali lagi saya ajak, yuk bergabung. Karena di dalam KUL kita boleh saling menguatkan satu sama yang lainnya. Begitu juga setelah ibadah ini selesai, kalau Bapak Ibu akan memberikan persembahan, dapat memberinya lewat scan QRIS melalui aplikasi gadget di handphone saudara, atau juga melalui transfer melalui rekening bank atas nama GBI Point Square. Nomor rekening ada di layar kaca saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ini, saya ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, sehingga pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan, memberikan kami waktu, bahkan Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online kembali Tuhan. Dan kami percaya ibadah ini Tuhan Engkau akan berkati. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, dalam rumah-rumah, di ruangan-ruangan, maupun dalam kamar-kamar. Pada saat anak-anak-Mu Tuhan sedang mengikuti ibadah online ini, maka hadirat-Mu Tuhan turun menyertai, memberkati dan mengurapi Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Engkau memberkati juga buat pemberitaan firman Tuhan, buat hamba-Mu
Bapak Pendeta Malfonso Tuasinai, Engkau urapi Tuhan, sehingga pemberitaan firman ini boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi setiap kami mendengarkannya. Engkau juga memberkati Tuhan buat pujian penyembahan, biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, ini boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dan sebentar juga kami akan melakukan perjamuan kudus. Mari Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau, makan minum bersama dengan Engkau, dan kami percaya berkat-Mu akan tercurah bagi setiap kami Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, juga berserta dengan gembala rayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong, dan seluruh gembala-gembala kul yang ada Tuhan. Kau berkati Tuhan, bahkan para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas setiap mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, memberkati buat pemerintahan kami bangsa Indonesia Tuhan. Mulai Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran pemerintahan. Bahkan gubernur-gubernur yang ada Tuhan, khususnya buat kami di DKI, Gubernur Anies Baswedan Tuhan, kami berdoa, biar seluruh aparatur pemerintahan sipil maupun militer di negeri kami ini Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau memberikan hikmat, juga buat para satuan tugas yang sedang menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan, para tenaga medis, para relawan Tuhan yang sedang berjuang Tuhan untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, dengan izin-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu Tuhan, mereka dimampukan Tuhan. Bahkan oleh perlindungan-Mu Tuhan, setiap mereka yang bertugas di lapangan Tuhan, Kau jagai Tuhan. Kami juga berdoa memberkati umat-Mu Tuhan. Apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu Tuhan, biarlah hari-hari ini Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan. Yang sedang mengalami kesulitan Tuhan karena pandemi COVID-19 ini Tuhan, baik hal dalam ekonomi, kesehatan Tuhan, maupun dalam berbagai bidang yang lainnya Tuhan, aktivitas yang terganggu. Kami berdoa Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan menyertai, bahkan anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu yang hari ini sedang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Karena pengen tahu semua yang terjadi ini ada dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami mau mengikuti ibadah online ini. Mari Tuhan, Engkau hadir, menyertai kami, memberikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online ini dengan damai sejahtera, dan kami percaya ibadah ini akan menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap mengikuti ibadah ini sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima.
Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama walaupun sekarang masih online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, aku berharap kondisi kita semua baik. Tapi aku percaya apapun kondisi kita, apapun situasi yang kita hadapi, penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kita. Amin. Sebab Tuhan itu baik dan Tuhan itu setia. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Aku mau ajak kita semua untuk sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang boleh dinyatakan lewat hidup kita. Mari sama-sama kita menaikkan syukur kita untuk Tuhan. Sama-sama bermazmur untuknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu hal Tuhan yang kami mau biar Engkau boleh berkenan Tuhan atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan Yesus Engkau baik. Yesus Kau sungguh baik.
Bapa di surga. Karena Engkau nggak pernah ninggalin kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau persiapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Katakan kau mengasihi Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan lebih lagi, kami mau renungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, sebab tujuan hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kalau sedang kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan hati kami Tuhan, hati yang subur Tuhan, supaya waktu firman itu ditanam Tuhan, itu dapat tumbuh dan berbuah Tuhan dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan yang Engkau boleh sampaikan isi hati-Mu lewat beliau Tuhan. Tuhan urapi Tuhan mulai dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami
Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Jemaat GBI Point Square yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi hari ini, ibadah minggu di bulan Agustus ini. Dan tidak terasa kita telah melewati semester yang kedua tahun 2020 ini. Dan di tengah era new normal ini, kita tetap diizinkan Tuhan untuk beribadah. Sebelum kita mulai pelayanan firman Tuhan, marilah kita satukan hati dan kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah, dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin kami Tuhan, kehidupan kami di masa-masa era new normal ini ya Tuhan. Kami rindu terus Tuhan ajarkan kami, biarlah hari ini Tuhan taburkan firman-Mu di tanah hati kami yang subur Tuhan. Kami rindu agar firman-Mu terus bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami pada musimnya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada di rumah dan tempat dimanapun kami berada saat ini. Kiranya kasih Tuhan dan urapan Tuhan turun atas kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Kembali lagi kita dalam ibadah minggu, dan di semester kedua tahun 2020 di bulan Agustus ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah di era new normal. Judul dari pembahasan firman Tuhan kita hari ini adalah Old and New Normal. Ketika khotbah ini disiapkan, saya mendapatkan tuntunan Tuhan tentang kata-kata old and new. Tadinya saya berpikir kita akan membahas old normal dan new normal, tetapi ternyata kata-kata old and new ini Tuhan berikan satu pengertian yang sangat berarti untuk kita pelajari sama-sama hari ini. Makna daripada old and new biasanya kita pakai untuk merayakan malam tahun baru, pergantian tahun, dan kita mengenakan atribut tahun baru, dan dengan semangat, dengan antusias kita masuk dalam perayaan tahun baru, dan kita berharap hal-hal positif terjadi di tahun yang baru, dan kita bersyukur untuk tahun yang lalu. Walaupun hari ini masih di bulan Agustus, masih jauh dari akhir tahun, tapi yang mau kita tangkap di sini adalah bahwa setiap pergantian tahun terjadi suasana yang penuh syukur atas apa yang sudah terjadi, dan harapan yang optimis terhadap tahun yang baru. Ada harapan bahwa tahun baru akan lebih baik daripada tahun yang akan kita lalui atau yang sudah berlalu. Demikian juga dalam era new normal ini, Tuhan berharap atau Tuhan memberikan tuntunan bagi kita anak-anaknya ketika kami sedang menghadapi new normal ini. Tuhan mau kita mempunyai sikap yang optimis. Sikap yang optimis ini artinya adalah mengharapkan yang baik dalam menghadapi segala hal. Itu arti kata dari optimis, mengharapkan yang baik dalam menghadapi segala hal. Dan optimis ini berhubungan erat dengan iman, ya. Ibrani 11:1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita semakin kuat dalam iman, maka tentunya kita juga akan semakin optimis dalam menghadapi hidup ini. Dan kita mau belajar tentang sikap optimis ini dari dua orang tokoh Israel, yaitu Joshua dan Kaleb. Contoh sikap yang optimis dari Joshua dan Kaleb adalah ketika mereka tergabung dalam 12 pengintai, dan mereka diminta untuk mengintai ke tanah Kanaan, maka
ketika mereka selesai mengintai selama 40 hari dan kembali kepada Musa dan di depan bangsa Israel, dua orang mengatakan hal yang optimis dan 10 orang mengatakan hal yang pesimis. Padahal mereka dari sama-sama mengintai, mereka melihat tanah yang sama, melihat lokasi yang sama, tapi sikap dan respon mereka sangat berbeda. Dua pengintai yaitu Yosua dan Kaleb optimis bahwa mereka sanggup mengalahkan musuh dan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi 10 pengintai pesimis dan takut untuk masuk tanah perjanjian. Bahkan mereka menjadi kecewa terhadap Musa, kecewa terhadap Tuhan, dan bersungut-sungut. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan marah dengan bangsa Israel. Dan semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir, yang berusia 20 tahun ke atas, semuanya akan dihukum 40 tahun di padang gurun, dan akan meninggal semuanya di padang gurun, dan tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan yang masuk ke tanah perjanjian hanya 2 orang pengintai yang optimis, yaitu Yosua dan Kaleb, dan generasi kedua dari bangsa Israel yang lahir di padang gurun. Sikap optimis menjadi penting, karena sikap dan perkataan yang optimis sangat menentukan bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga hari ini, Tuhan mau sikap dan perkataan kita yang optimis sangat menentukan untuk kita bisa menang di era new normal ini. Saat ini kita ada di era new normal atau di era normal yang baru. Kita pakai masker, ya, kita cuci tangan lebih rajin, kita jaga jarak, kita makan makanan yang sehat untuk stamina kita. Berbagai kegiatan sekolah, kuliah, kerja, bisnis, bahkan ibadah sebagian besar masih dilakukan secara online. Dan kalau kita mencermati data dan fakta yang ada di era new normal ini, data-data dan faktanya kira-kira sebagai berikut. Data pasien positif COVID masih terus meningkat. Yang meninggal pun terus masih ada dan meningkat. COVID-19 ini juga dikatakan sangat menular dan belum ada vaksin yang ditemukan. Penyakit ini jelas mematikan bagi mereka yang mempunyai penyakit-penyakit di paru-paru, darah paru-paru. Dan apa yang terjadi kemudian, PHK juga terjadi karena banyak usaha yang kemudian berhenti. Dan usaha bisnis khususnya toko, resto, dan banyak pabrik-pabrik banyak yang mulai tutup. Dan mungkin juga bisa bangkrut. Adanya ancaman resesi ekonomi lokal dan global tentunya menjadi kekhawatiran kita saat ini. Dan jika semua data dan fakta di atas ini kita cermati, maka tentunya ini bisa menjadi alasan bagi kita untuk bersikap pesimis, bahkan khawatir, bahkan stres. Tapi apakah kita mau pesimis, mau khawatir dan mau stres? Tentu tidak mau, ya. Kita sebagai anak Tuhan tentu tidak mau. Bahkan Tuhan di awal khotbah ini sudah sampaikan bahwa isi hatinya Tuhan adalah Tuhan mau kita optimis menghadapi situasi ini. Bahkan dengan semangat Happy New Year, ya. Kita katakan bukan Happy New Year, kita katakan Happy New Normal. Happy New Normal artinya kita akan masuk di era New Normal dengan perasaan yang happy. Dan kita tahu bahwasanya ada pemeliharaan dan ada janji Tuhan di era New Normal. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa memelihara semangat yang positif dan sikap yang optimis? Mari kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Apa yang dilakukan Yosua dan Kaleb ketika mereka bersikap optimis di padang gurun selesai mengintai 40 hari tanah Kanaan? Kita bisa baca di Alkitab bahwa ke-12 pengintai, semuanya 12-12-nya ini adalah wakil dari 12 suku Israel. Ya, para wakil ini mengintai sama-sama ke tanah Kanaan dan mereka melihat tanah yang sama. Dan mereka pun adalah orang-orang yang sama-sama berangkat keluar dari Mesir masuk ke padang gurun saat itu, ya. Dan mereka sudah mengalami sama-sama kuasa Tuhan yang dahsyat. Sejak 10 tulah, kemudian mereka lari ke Laut Teberau, menyeberang, dan akhirnya mereka menyaksikan laut terbelah dan mujizat terjadi.
Mereka mengetahui kuasa Allah yang dahsyat. Tapi 10 pengintai tidak fokus pada Tuhan dan kuasanya yang dahsyat. Mereka fokus kepada data dan fakta hasil pengintaian mereka. Data dan fakta ini tidak ada yang salah. Bahkan sampai hari ini pun fakta dan data tadi ada, dan kita hormati data-data itu sebagai data-data yang valid, ya. Tapi kemudian kalau kita cermati lagi di Bilangan 13 ayat 32, ada kabar busuk yang masuk atau mereka sampaikan. Ini adalah hoax ya zaman sekarang ya, kabar yang tidak akurat kebenarannya. Dan pada Bilangan 13 ayat 32 dikatakan penduduknya makan orang-orang yang kanibal ya, orang-orang yang buas ya. Dan mereka mengatakan bahwa mereka seperti raksasa dan kita seperti belalang. Artinya wow, jauh sekali perbedaannya. Kalau kita dengan raksasa mungkin 2 kali lipat, tapi kalau belalang dengan raksasa mungkin sekian puluh kali lipat atau 100 kali lipat. Tentunya ini membuat kecil nyali dan semangat dari bangsa Israel. Sehingga akhirnya mereka tidak berani untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya, dalam kesimpulan mereka dikatakan bahwasanya di Bilangan 13 ayat 31 dikatakan oleh mereka bahwa kita pasti kalah karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan ini adalah kesimpulan dari mereka yang pesimis. Kalau kita perhatikan Joshua dan Kaleb yang optimis pada masa itu, mereka fokus pada Tuhan dan kuasanya. Jadi mereka sudah mengalami bagaimana Tuhan campur tangan, Tuhan membela, bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dalam perjalanan dan mengasihkan kuasanya yang dahsyat. Dan sejak keluar dari Mesir. Jadi mereka tahu siapa Tuhan, mereka fokus pada Tuhan yang dahsyat itu. Dan ketika mereka melihat tanah Kanaan, mereka tidak merasa itu sebagai sesuatu yang hebat atau sesuatu yang menakutkan. Ya, di Bilangan 14:9 mereka mengatakan mereka akan kita telan habis karena Tuhan menyertai kita, jangan takut. Jadi mereka berani mengatakan bahwasanya akan ditelan habis, artinya mereka tahu kuasa Tuhan itu sangat dahsyat dan kuasa ini menyertai bangsa Israel. Sehingga tidak sedikit pun ada rasa takut. Dan kesimpulan dari Yosua dan Kaleb terhadap situasi yang adalah kita akan maju dan menduduki negeri itu dan mengalahkan mereka. Dahsyat bukan? Mereka punya nyali, mereka punya keberanian yang luar biasa dan mereka fokus kepada Tuhan. Ini yang tidak dilakukan oleh 10 pengintai yang pesimis tadi dan yang akhirnya dihukum mati oleh Tuhan karena mereka tidak membangun semangat bagi bangsa Israel. Kalau kita fokus pada Tuhan dan kita mengenal Dia dan kuasanya yang dahsyat, maka kita akan tahu ya, seperti Roma 8 ayat 28 katakan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi fokus kepada Tuhan artinya kita mengenal kuasanya, kita mengenal kasih-Nya, kita mengenal Dia menyertai kita, dan itulah yang membuat kita optimis menghadapi situasi dan musuh sebesar apapun. Yang kedua yang kita bisa belajar dari firman Tuhan untuk kita bisa optimis ya di era new normal ini adalah kita fokus pada firman Tuhan. Jadi yang kedua kita fokus pada firman Tuhan. Fokus pada firman Tuhan artinya kita fokus pada Alkitab, pada seluruh isi firman Tuhan ini. Firman Tuhan terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Old and New juga. Ada peristiwa-peristiwa di sini di dalamnya. Bagaimana Allah menyertai, bagaimana bangsa Israel memberontak dan akhirnya dibuang dan berkali-kali memberontak ya, dan berkali-kali Tuhan marah dan berkali-kali juga Tuhan ampuni. Dan di Perjanjian Baru ya, di era kita sekarang ini kita hidup dalam masa kasih anugerah Tuhan. Ya, kita tahu apa ceritanya Tuhan, kita tahu apa skenarionya Tuhan bagi kita.
Oleh karena itu kalau kita sudah tahu, fokus pada firman Tuhan, kita tahu akhir cerita dari kehidupan ini, tentunya tidak akan ada yang membuat kita takut. Karena kita tahu akhirnya adalah happy ending. Akhirnya adalah keselamatan. Akhirnya kita masuk dalam kerajaan surga. Akhirnya kita akan berkemenangan. Sehingga tidak ada alasan buat kita menjadi pesimis. Ya. Ini bisa dirangkum di Yohanes 3 ayat 16 tentang grand design-nya Allah, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya happy ending, kita punya akhir yang baik, kita punya keselamatan. Dan tidak ada alasan buat kita untuk menjadi pesimis dan takut. Ya, fokus pada firman Tuhan. Ini juga berarti fokus kepada detailnya. Ya, kita membaca ini setiap hari, kita akan masuk dalam banyak cerita, banyak firman, banyak janji, dan ini membawa jawaban untuk setiap pergumulan kita. Ya, karena Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu terang, jadi kita bisa berjalan kemana aja ada yang menerangi, yaitu firman Tuhan. Kita tidak berjalan dalam kegelapan. Dan mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah sedang mengalami masalah, sedang mengalami situasi yang sulit. Apakah ada yang sakit atau ada yang usahanya harus berhenti, harus ganti usaha. Yang bekerja pun mungkin ada yang PHK, ada yang juga dipotong gajinya dan sebagainya. Itu cerita-cerita yang kita dengar saat-saat ini. Tapi kita tetap bisa optimis ya. Dan kita tetap bisa menemukan jawaban Tuhan dari segala masalah, sekecil apapun masalah itu. Ada jawabannya dalam firman Tuhan. Ya, sebagai contoh, kalau saya sedang galau saat ini, tidak punya pekerjaan, dan saya melihat masa depan dan saya tidak yakin masa depan saya seperti apa, maka saya bisa menemukan firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Di Yeremia 29 ayat 11 menjanjikan masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu masa depan kita. Dan mari kita temukan sendiri janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk bisa berhasil dan beruntung, itu yang dicari semua orang di dunia ini. Ingin berhasil, ingin beruntung. Ada ayat di Yosua 1 ayat 8 yang mengatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, agar kita mengikuti jalannya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Untuk perlindungan Tuhan, ada Mazmur 91. Kita takut terhadap COVID ini, kita berdoa. Dan Mazmur 91 katakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Waktu kita khawatir akan kebutuhan kita, apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan kesaksian hidup saya juga, saya melihat orang-orang percaya, orang-orang benar, ya, menggenapi firman Tuhan di Mazmur, bahwasanya orang benar akan ada dalam perlindungan Tuhan dan anak-anaknya tidak akan minta-minta roti. Haleluya, dahsyat bukan Tuhan kita. Ya, jadi ayo fokus pada firman Tuhan dan temukan sendiri firman yang menjadi rema bagi hidupmu. Firman yang spesifik yang menjadi jawaban Tuhan atas hidup dan pergumulanmu. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa tetap optimis di era new normal? Yang ketiga adalah kita fokus pada sisi baiknya. Fokus dari sisi baik dari setiap persoalan. Setiap persoalan pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Tuhan minta kita fokus pada sisi baiknya. Di Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran kita jangan dibawa kemana-mana, ya. Di sini ya kita disuruh Tuhan mikir yang benar, kita mikir yang nggak benar.
Disuruh mikir yang mulia, kita mikir yang nggak mulia. Bikin yang suci, kita mikir yang tidak suci. Maka kita akan terjadi konflik dalam pikiran dan kehidupan kita. Tapi kalau kita mengikuti firman Tuhan ini, kita hanya fokus pada sisi baiknya. Apapun yang terjadi, ya pasti ada sisi baiknya. Pasti ada proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mungkin cerita ini belum selesai ketika khotbah ini disampaikan. Ya, jawabannya masih ada di depan, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi prosesnya kita tahu, happy ending akan menuju kita. Fokuslah pada hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita di era new normal ini. Saya akan memberikan tutup dengan kesaksian berupa perjalanan saya selama new normal ini. Saya menjumpai banyak orang dalam kelompok sel, di kantor, dalam pertemuan dengan saudara-saudara seiman. Maka saya bisa rangkumkan antara old normal dengan new normal. Sebenarnya ada banyak hal-hal baik yang sedang terjadi. Mungkin awal-awal kita hanya fokus dengan penyakitnya, dengan kematian, dengan berita-berita yang buruk. Tapi saat ini Tuhan minta kita lihat dari sisi baiknya. Lihat pikiran kita tertuju pada hal-hal yang baik. Dan ketika kita mengatur pikiran kita untuk tidak terjebak memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan mulai melihat, mulai tersingkap hal-hal baru yang baik yang sedang Tuhan kerjakan. Waktu masa old normal, banyak orang mengatakan bahwa kerjaan begitu sibuk, ya, bahkan macet Jakarta itu luar biasa, ya. Saya mendengar ada orang yang berkantor di Jakarta Pusat, tinggal di Jakarta Timur ujung, harus ke kantor jam 5 kurang seperempat. Karena kalau dia berangkat jam 6 pagi, maka dia akan tiba di kantor jam 9.30. 3,5 jam perjalanan. Jadi rubah naik motor 2,5 jam. Akhirnya dia naik mobil tapi jam 5 kurang seperempat. Dan dia tiba di kantor jam 6 kurang seperempat dan tidak tidur di mobil sampai menjelang kantor buka. Begitu beratnya perjuangan. Belum pulangnya lagi. Mungkin bisa hilang 2-3 jam lagi. Dan harus menunggu waktu, jangan jam 5-6 sore karena itu lagi penuh-penuhnya. Mungkin harus 2-3 jam lagi tunggu mulai surut. Sehingga begitu beratnya hari demi hari. Ya. Bahkan ada istilah P7. Pergi pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Jadi begitu beratnya perjuangan untuk hidup di Jakarta. Dan berbagai target, deadline, kemudian tugas-tugas semuanya silih datang silih berganti dan membuat sebuah kehabisan waktu. Begitu penat dan kehabisan waktu. Tapi ketika pandemi COVID ini datang, tiba-tiba dapat liburan di rumah. Tiba-tiba ada banyak waktu kosong di rumah. Tiba-tiba lebih sering ketemu istri dan anak. Tiba-tiba ada waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, tadinya untuk berdoa atau untuk baca Alkitab aja susah banget gitu ya. Akhirnya ada waktu yang tersedia dan mulai tersingkap tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang dahsyat dan menarik adalah sebuah riset dari sebuah bilangan riset namanya, yang melakukan sebuah riset serius untuk orang-orang percaya, meneliti tentang perkembangan dari umat Tuhan di waktu new normal ini. Dan hasilnya cukup mengagetkan karena ternyata kecenderungannya adalah meningkat keimanannya, kerohaniannya, meningkat sekitar 62%. Dahsyat bukan? Di sisi lain kita sedang melihat hal-hal baik sedang terjadi. Ya, begitu juga dengan gereja offline. Tanggal 22 Maret saya ingat, gereja tiba-tiba harus online. Kita gerobak-gerubuk tim media untuk menyiapkan ibadah online. Dan dalam beberapa bulan berjalan, kita mendapati ternyata dengan parameter-parameter baru bahwa gereja GBI Point Square sedang meningkat jumlah jemaatnya. Karena
lewat media sosial kita mengenal kalau yang rajin datang atau mengisi KKJ kita sebut sebagai jemaat. Tapi dengan era new online ini kita tidak lagi dibatasi oleh KKJ dan tembok gereja. Ya, jemaat kita tiba-tiba ada dulu hanya Jakarta Selatan. Sekarang ada Jakarta Utara, ada luar kota. Bahkan beberapa jemaat yang dulu di GBI Point Square dan sekarang ada di luar kota bisa bergabung lagi dalam ibadah di GBI Point Square. Sudah tembus ke berbagai kota dan bahkan ke beberapa negara. Ada datanya waktu kita lihat di data untuk siapa yang mengunjungi ibadah-ibadah kita. Dan angkanya pun fantastis. Ya, subscriber itu bila dibandingkan dengan zaman dulu meningkat sekitar 100-200%. Kemudian yang menyaksikan ibadah-ibadah kita dibandingkan waktu kita ibadah offline mungkin naik sekitar 200-300%. Suatu pelipat gandaan sedang terjadi. Tuhan sedang menunjukkan cara yang baru ya di dimensi yang baru ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi. Dan melalui online ini kita baru melihat ternyata dampaknya begitu dahsyat. Gereja tidak lagi dibatasi oleh tembok-tembok, tetapi sudah tembus dan tidak hanya di kota kita, tapi bahkan keluar kota dan keluar negeri. Dan saya percaya nanti ketika new normal ini selesai, walaupun masih harus dibatasi jumlahnya, tapi gereja daya jangkaunya sudah tembus dan sudah keluar melalui teknologi online ini. Dahsyat bukan? Di era new online ketika kita bersikap optimis, kita fokus pada Tuhan, kita fokus pada firman Tuhan, kita fokus pada hal-hal apa yang baik yang terjadi, maka Tuhan mulai menyingkapkan bagi kita apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita semua, bagi bangsa ini, bagi umat Tuhan di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang rasakan atau alami, tapi percayalah, teruslah bersikap optimis. Karena dengan sikap kita yang optimis, Tuhan pasti buka jalan. Dan kita pasti menang dan masuk ke tanah perjanjian. Saya mau sampaikan di era new normal ini, happy new normal. Kita masuk ke era, ada di tengah era new normal dengan sikap yang optimis. Karena Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang dahsyat, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu dan pesan-pesan-Mu. Kau telah mengizinkan kami masuk ke era new normal. Mampukan kami untuk tidak menjadi pesimis, tetapi tetap mampu bersikap optimis dan percaya dengan iman. Urapi kami semua anak-anak-Mu Tuhan dengan kekuatan-Mu, agar kami bisa memilih untuk berfokus pada kuasa Tuhan, fokus pada firman Tuhan, dan fokus pada hal-hal yang baik. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang sudah menerima firman Tuhan dan diberkati sama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah dewasa dan percaya. Anak-anak umur 12 tahun ke bawah jangan ambil bagian. Kalau hari ini kau percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ambil anggur perjamuan ini, makan minum dengan imanmu, maka keselamatan yang kekal itu menjadi milikmu. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berpesan, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil waktu sejenak, kita renungkan kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami orang berdosa, upah dosa adalah kematian, tetapi kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan telah menebus kami daripada kematian dan Kau memberikan kami kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, lewat perjamuan kudus ini juga Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Tapi Tuhan mau kita minum dengan cara yang benar. Mari hari ini, ambil waktu sebentar ini, cek hati kita, jangan ada dosa yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Bereskan semuanya di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat saudara menerima tubuh dan darah Kristus ini, maka engkau menerima berkat yang dari Tuhan.
Mari kita satukan hati kita berdoa, masing-masing mengakui dosanya hadapan Tuhan. Bapa, Engkau dengar Tuhan setiap hari ini Tuhan. Anak-anak-Mu sedang berdoa Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Kami tahu kami manusia berdosa Tuhan. Tapi kami bersyukur oleh pengampunan-Mu Tuhan. Kami diselamatkan, kami diampuni Tuhan. Kami dikuduskan kembali Tuhan. Saat ini Bapa, Engkau dengar setiap anak-anak-Mu sedang berdoa Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau hari-hari ini kami melakukan perbuatan-perbuatan tidak berkenan kepadamu Tuhan. Tapi bila pada hari ini Tuhan, Kau kuduskan kami kembali Bapa, sehingga kami boleh layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, sehingga hari ini Tuhan kami boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut Tuhan roti dan anggur perjamuan dengan ucapan syukur ya Bapa. Engkau berkati roti dan anggur yang sedang disiapkan Tuhan, yang sudah dipersiapkan. Biarlah ini boleh menjadi persekutuan kami yang indah dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut Tuhan tubuh dan darah-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari saat ini buka suaramu, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan akan kebaikannya, atas anugerahnya. Terima kasih Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Pengampunan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan telah memberikan kami kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu, buat tubuh-Mu yang Kau serahkan bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa berkati setiap umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, jamah satu persatu Tuhan.
Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluarnya. Yang hari ini Tuhan sedang mengalami dampak pandemi COVID-19. Engkau buka jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup Tuhan mengatasi semua perkara yang dialami umat-Mu. Dan Kau akan menjadikan umat-Mu lebih daripada pemenang Tuhan. Lindungi umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Keluarga demi keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, semuanya Engkau lindungi Tuhan. Bahkan Kau sertai Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan bagi umat-Mu ya Bapa. Berkati pekerjaan umat-Mu, berkati usaha umat-Mu Tuhan. Berkati studi anak-anak-Mu Tuhan. Berkati segala sesuatu dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Baik yang dalam rumah, dari rumah Tuhan yang bekerja Tuhan, maupun yang beraktivitas Tuhan di luar rumah Tuhan. Engkau lindungi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami boleh terima Tuhan keselamatan itu ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersuka cita Tuhan dan kami percaya Tuhan. Engkau akan menyertai umat-Mu di hari-hari berikutnya Tuhan. Biar keberhasilan, keberuntungan, perlindungan yang sempurna, damai sejahtera-Mu tercurah Tuhan bagi umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sekali lagi Tuhan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat dia angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Umat yang dicintai Tuhan, terimalah berkat yang sempurna. Dimensi yang baru yang datang dari Bapa di sorga lewat kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertaimu, memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita Dewan Permai bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai ketemu di ibadah berikutnya lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.